Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sirah tahammul wal ada. Sirah tahammul wal ada. Sirah artinya lafad, kata-kata. Sementara tahammul atau tahammulul hadis artinya menerima hadis. Jadi bagaimana cara seseorang dapat menerima hadis. Sementara ada itu artinya menyampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang langkah apa saja atau lafaz apa saja yang digunakan oleh para perawi hadis untuk menerima dan meriwayatkan hadis. Sebelum masuk lebih jauh, ada pembahasan singkat tentang syarat-syarat seseorang dapat menerima dan meriwayatkan hadis. Tentunya ada syarat-syarat tertentu bagi seorang untuk menerima hadis. Misalnya kekuatan hafalan, baik itu kekuatan hafalan dhabit fis sadr, kekuatan hafalan di langsung, atau dengan dhabit di tulisan, dia punya tulisan-tulisan yang cukup valid. Kemudian ada yang mensyaratkan dia harus berakal sehat. Kemudian dia tamyiz. Tamyiz itu artinya seorang anak yang belum berusia baligh namun sudah mulai mampu menghafal sesuatu, mengingat sesuatu, sudah ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan umum dia sudah bisa menjawabnya, dia sudah bisa membedakan bagian kanan dengan kiri dan lain-lainnya. Itu dalam kajian fikih ya. Sementara untuk meriwayatkan hadis ini persyaratannya sedikit lebih ketat ya. Dia harus dhabit, dia harus Islam, dia harus adil, dan juga dia harus sudah berusia baligh. Nanti silakan dibaca lebih jauh dalam modulnya. Ya. Cara-cara periwayatan hadis, baik itu mendapatkan atau meriwayatkannya, itu ada 8 cara. Yang pertama as-simaah, yang kedua al-qiraah, yang ketiga ijazah, yang keempat munawalah, yang kelima mukatabah, yang keenam wijadah, yang ketujuh wasiyah, dan kedelapan i'lam. Oke. Metode yang pertama adalah simaah. Simaah adalah cara periwayatan hadis di mana seorang guru menyampaikan hadis kepada muridnya. Ya, penyampaiannya ini bisa satu guru kepada satu murid, atau satu guru kepada banyak murid langsung dalam satu majelis. Misal ketika ada kajian-kajian disampaikan hadisnya beserta dengan sanad yang didengar oleh guru tersebut. Nah, lafaz-lafaz yang digunakan paling tinggi adalah tingkatan tertinggi dalam tahammul wal ada adalah sami'tu, aku mendengar. Artinya lafaz ini menunjukkan bahwa ada seorang guru berbicara secara individual kepada muridnya, satu guru satu murid, maka digunakan lafaz sami'tu. Nah, tingkatan ini menunjukkan tingkatan periwayatan hadis tertinggi. Di bawahnya ada sami'na, kami mendengar. Kadang-kadang juga digunakan istilah haddatsani, telah menyampaikan hadis kepadaku, atau haddatsana. Kadang pula dikatakan akhbarona atau amba'ani ya. Qala lana dzakarolana. Nah, simaah adalah metode periwayatan yang tertinggi ya, dan yang puncaknya nanti pada sami'tu. Dari 8 metode periwayatan, metode ini yang paling disepakati oleh para ulama sebagai metode yang valid dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Metode kedua, al-qiraah. Kalau pada metode pertama, guru yang membacakan hadis, maka pada metode kedua ini, murid membaca hadis di depan gurunya. Ya. Jadi seorang murid membaca atau menyimakkan hadis kepada gurunya. Lafaz yang digunakan misalnya qara'tu ala fulanin. Saya membaca hadis di depan guru saya yang bernama siapa gitu ya.
Atau qara'a ala fulanin wa ana asma'u fa aqarra bihi. Misal seorang fulan membaca, misalnya si A membaca hadis di hadapan si B dan saya mendengar. Nah, saya mendengar hadis tersebut. Ini juga masuk pada metode qiraah. Atau haddatsana qira'atan alaihi atau akhbarana qira'atan alaihi. Telah meriwayatkan hadis seorang guru kepada kami, tapi cara periwayatannya adalah dengan qiraah. Jadi murid yang membaca, guru yang menyimak. Ya. Kemudian yang ketiga, metode ijazah. Kadang-kadang hadis disampaikan tidak dengan dibacakan, tidak pula dengan murid yang membaca, tapi kadang-kadang guru memberikan ijazah. Misal seorang guru menulis kitab hadis, menulis hadis beserta sanad yang ia miliki. Kemudian ia menyampaikan kitab tersebut kepada muridnya dengan mengatakan misalnya, saya ijazahkan kitab ini kepadamu untuk kamu riwayatkan. Ya, saya ijazahkan kitab ini kepadamu untuk kamu riwayatkan. Nah, bentuk ijazah ini ada beberapa tingkatan. Misal ijazah fi muayyin fi muayyanin li muayyanin. Jadi seorang guru mengijazahkan satu kitab tertentu. Misal guru mengatakan saya telah menulis hadis dalam kitab A atau kitab ini dan saya ijazahkan kepada B si fulan untuk meriwayatkan. Jadi kitabnya tertentu, yang diberikan ijazah juga tertentu. Jenis yang kedua, ijazah tidak tentu kitab yang mana, tapi diberikan kepada orang tertentu. Misal saya telah menulis berbagai hadis dalam kitab-kitab saya, maka kitab-kitab saya itu saya ijazahkan kepada Ilyas misalnya, muridnya namanya Ilyas. Oke, itu jenis kedua. Jenis yang ketiga, kitabnya tidak tentu, orangnya juga tidak tertentu. Misal di kelas dikatakan saya ijazahkan seluruh hadis yang saya tulis dalam berbagai kitab kepada seluruh anggota kelas. Nah, oke, itu tiga jenis ijazah. Lafaz yang digunakan biasanya haddatsana ijazatan, telah meriwayatkan hadis kepada kami dengan bentuk ijazah. Ajazani amba'ani ijazatan. Ya, itu beberapa lafadznya. Kemudian yang keempat, ada munawalah. Seorang guru menyampaikan atau memberikan kitab kepada muridnya. Ya, kalau tadi memberikan dan mengijazahkan, kalau ini seorang guru memberikan kitab atau menitipkan juga bisa, menitipkan kitab kepada muridnya. Nah, model munawalah ini ada yang hanya memberikan kitabnya, saya berikan kitab ini kepadamu. Di dalamnya adalah hadis-hadis yang saya dengar. Tapi dia tidak memberikan ijazah bagi muridnya untuk meriwayatkan. Bisa juga disertai dengan ijazah, munawalah bil ijazah. Ini saya titipkan kitab ini kepadamu, kamu boleh meriwayatkannya, tapi nanti kembalikan lagi kepada saya kitabnya. Model seperti ini disebut sebagai model munawalah. Lafadznya biasanya nawalani atau nawalana, atau fima nawalani fima nawalana, atau akhbaroni fulanun munawalatan. Yang kelima, mukatabah. Mukatabah adalah cara periwayatan hadis dengan ditulis. Metode penulisannya bisa berbagai cara. Misal seorang guru menuliskan hadis yang ia dengar, langsung diberikan kepada muridnya yang berada di depannya, itu bisa. Atau seorang guru meminta orang lain untuk menuliskan hadis, setelah ditulis kemudian tulisan itu diberikan kepada murid yang ada di depannya. Atau seorang guru menuliskan hadis kemudian mengirimkan kepada muridnya, misalnya muridnya adalah seorang sultan berada di istana jauh, kemudian guru tersebut menuliskan beberapa hadis dikirim. Ya, itu masuk dalam periwayatan mukatabah. Lafaz yang digunakan biasanya kataba ilayya fulanun, telah menulis sebuah hadis seorang guru bernama fulan kepada saya.
atau akhbaroni bihi kitabatan. Setelah mengabarkan sebuah hadis kepadaku dengan cara kitabah. Kemudian ada wijadah. Wijadah ini metode periwayatan yang seorang tidak bertemu langsung tetapi menemukan sebuah kitab atau menemukan sebuah tulisan. Atau kalau di era sekarang ya kita mengkaji kitab-kitab yang sudah ditulis, misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini masuk pada wijadah. Karena kita tidak berjumpa langsung, kita tidak semasa dengan yang menuliskannya. Lafadz yang digunakan misalnya wajadtu an fulanin. Saya mendapatkan sebuah hadis yang berasal dari fulan. Atau wajadtu bi khatti fulanin haddatsana fulan. Kami mendapatkan sebuah tulisan yang tulisan ini identik dengan tulisan tangan imam siapa, misalnya begitu ya. Nah, ini metode wijadah. Kemudian wijadah artinya menemukan ya. Kemudian ada metode wasiyah, metode ketujuh. Misal seseorang guru ketika akan meninggal, kemudian ia mewasiatkan, saya wasiatkan kepadamu kitabku. Ya, bisa nanti dengan ijazah juga, saya wasiatkan kitabku kepadamu dan untuk diijazahkan. Atau seorang yang akan berjalan jauh juga bisa memberikan wasiat, saya wasiatkan kepadamu kitabku. Atau begini, seorang guru akan meninggal tetapi anaknya belum berusia tamyiz. Maka dia mewasiatkan kepada muridnya, kalau anak saya itu sudah sampai usia baligh, tolong sampaikan kitab ini. Nah, itu namanya wasiyah. Riwayat bil wasiyah. Lafaz yang digunakan bisa ausa ilayya atau fima awsani fulan. Yang terakhir ada metode al-i'lam, memberitahu. Misal seorang guru memberitahu, saya sudah menulis kitab, isi kitab itu adalah seluruh hadis yang saya dengar dengan riwayat-riwayat atau sanad yang saya miliki. Nah, periwayatan ini kadang-kadang tidak memberikan potensi untuk meriwayatkan, mengijazahkan, karena hanya memberitahu. Misal akhbarona i'laman, a'lamani atau fi ma'alamani fulan. Oke. Di antara lafaz-lafaz tadi, ya, kalau kita bicara tentang ketersambungan sanad, tempo hari kan kita bicara tentang bagaimana tahammul wal ada itu bisa mempengaruhi ketersambungan. Karena ada lafaz-lafaz periwayat yang menunjukkan bahwa periwayat itu mendengar langsung kepada orang yang meriwayatkan. Di antara lafaznya adalah sami'tu atau sami'na, haddatsani atau haddatsana, akhbaroni, amba'ani, qala li, dzakaroli. Nah, kalau ketemu lafaz-lafaz ini, misalnya sami'tu Umar bin Al-Khattabi, sami'tu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu 'alal mimbar yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyati misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar bertemu langsung dan Rasulullah dan seterusnya ya. Oke. Sementara ada lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa periwayat ini bisa jadi mendengar langsung atau bisa jadi juga tidak mendengar langsung, maka perlu dikaji secara mendalam dengan ilmu rijalil hadis. Kita kaji biografinya. Di antara lafadznya misalnya ada nanti rawiya, ada haka, ada an, ada anna, ada qara'a. Oke, demikian beberapa pembahasan tentang tahammul wal ada. Selanjutnya bisa dibaca lebih jauh dalam modul yang akan dibagikan bersamaan dengan materi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.